Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan. Kalau ingin keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak untuk mengatasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Silakan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, berbagai pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran yang keempat. Mari kita lihat tujuan pembelajaran berikut ini. Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa saja yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serewangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus berikut ini. Judulnya, Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Senangnya tinggal di desa Serewangi, kedekatan hubungan antara warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serewangi merupakan penduduk asli. Sebagian dari warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antara warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa ketika bertemu di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan tanya kabar, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal seorang nenek Ija, seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mendiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu belan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa nenek Ija. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Dan sore hari, kepala desa ia lewat lagi seraya melambaikan pada nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda rumah nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau melihat atau menjumpai nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat atau panas. Rupanya nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa anggota warga masyarakat membawa nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu nenek Ija. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dan Pulisitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi berkat warga Serewangi. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama.
Nah, berdasarkan cerita di atas, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan di kolom berikut ini. Mari kita sama-sama membahasnya. Apa judul ceritanya? Pentingnya tegur sapa. Siapa-siapa tokoh yang ada dalam cerita itu? Ada Nenek Ija dan Pak Tulus. Nah, sifat tokoh yang ada dalam cerita, Nenek Ija mandiri, Pak Tulus suka menolong. Di mana tempat cerita itu? Kampung Serewangi. Awal ceritanya kedekatan warga Serewangi. Akhir ceritanya tegur sapa membangun kepedulian antara warga. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, kita harus saling membantu pada saat dalam kesulitan. Hal-hal baik apa saja yang bisa kita ambil dari Pak Tulus? 1. Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami oleh warganya. Yang kedua, Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. Yang ketiga, Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila Pancasila? Yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari warga kampung Serewangi berdasarkan cerita di atas? Yang pertama, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Ketika mereka berpapasan atau bertemu, mereka saling menegur, saling mengucapkan selamat pagi, selamat siang, bahkan mereka sambil berdiskusi sejenak. Warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija. Yang keempat, semua sukarela dalam membantu. Sikap lain yang bisa kamu ambil atau kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, tadi kan anak-anak sudah melihat pemaparan materi intinya. Nah, sebelum diakhiri, Bapak akan menyimpulkan apa-apa yang kita sudah pelajari pada hari ini. Ada yang tahu apa yang kita sudah pelajari? Ya, betul sekali. Yang pertama, menghubungkan sikap tokoh dengan sila ketiga Pancasila. Yang kedua, memberikan pendapat tentang sikap tokoh. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya yang sudah tersedia melalui link Google Form yang akan dikirim melalui grup WhatsApp kalian nanti. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Silakan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa lagi.